Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam rangka pembelajaran matematika ya. Matematika wajib kelas 11. Materi hari ini tentang komposisi transformasi. Nah, Bapak akan ngulang dulu ya. Ini ringkasan materi yang kemarin atau yang sebelumnya. Yang pertama translasi. Translasi atau pergeseran. T sama dengan komponen dari translasi adalah AB. Apabila ada titik dan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Itu bayangannya. Kalau mencari titik semula, berarti X, Y sama dengan X aksen, Y aksen dikurangi AB. Itu ya. Kurangi AB. Nah itu, lalu refleksi, sekarang pencerminan. Nah, di sini ada matrik refleksi. Matriknya itu berorder 2x2. Kalau ada titik dengan koordinat X, Y, ya ada titik ini X, Y, dicerminkan dengan matrik transformasi M, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Yaitu matrik transformasi dari refleksi dikalikan dengan koordinat dari titiknya itu XY. Nah, untuk mencari XY, ya XY nih, untuk mencari koordinat semula, untuk apa? Ini biasa digunakan untuk mencari bayangan garis. Ya, untuk mencari bayangan garis, maka ubah M-nya menjadi inverse-nya. Jadi ini bukan M pangkat negatif 1, tetapi inverse dari M. Kalikan dengan X aksen, Y aksen. Lalu sekarang matrik M, ya untuk refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Ya, negatif X. Nah, dicari dengan matrik refleksi. Matrik refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Matrik refleksi terhadap sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1. Matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Matrik refleksi terhadap Y sama dengan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu yang perlu diperhatikan ini nih, lihat gambarnya. Perhatikan untuk bayangan suatu titik dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah XY, asalnya XY dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, negatif Y. Ingat itu. Lalu kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif X, Y. Apabila titik dan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan Y, X. Ingat ini. Lalu titik dan koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan negatif Y, negatif X. Itu ingat-ingat. Kalau mau di screenshot boleh. Lalu ditulis ulang ya. Kita lanjut yang ketiga. Refleksi terhadap garis Y sama dengan N dan garis X sama dengan K. Di modul yang Bapak berikan atau di buku yang Bapak berikan, buku kelas 12 ya. Buku kelas 12 yang dikirim di GC bentuknya agak beda namun prinsipnya sama. Kalau yang di buku X dulu, X sama dengan H, baru Y sama dengan K. Nah sekarang tuh
Y sama dengan N, dan X sama dengan K. Kalau ada titik dengan koordinat X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan N, maka didapatkan bayangannya A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. A aksen adalah X, negatif Y ditambah 2N. Kalau dalam buku yang kemarin, X, 2K dikurang Y. Sama saja kalau Y-nya sama dengan K. Itu ya. Silahkan menggunakan rumus yang ini, bentuknya seperti ini, atau yang diberikan sebelumnya. Lalu kalau titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Bayangannya adalah negatif X ditambah 2K, Y. Silahkan menggunakan rumus yang ini atau mau menggunakan bentuk yang lain yang ada di buku kelas 12 yang Bapak kirimkan. Selanjutnya rotasi. Nah, untuk rotasi tinggal diperhatikan X aksen, Y aksennya. Jadi bayangannya dari titik yang berkoordinat X, Y adalah ini. Cos theta, negatif sin theta, cos theta dikalikan dengan XY. Nah, apabila sebuah titik gitu ya, dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan, tuliskan itu aja nih, cos theta-nya ganti dengan 90 derajat. Jadi cos 90 derajat, negatif 90 derajat, sinus 90 derajat, kosinus 90 derajat. Maka cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1, karena di sini ada negatif sin 90 derajat berarti negatif 1, sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0 dikalikan dengan XY. Perlu diingat juga di sini ada X, Y. Ada sebuah titik dengan koordinat X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka bayangan titik tersebut adalah X aksen, Y aksen dengan koordinat negatif Y, X. Jadi asalnya X, Y berubah. Nah, gitu ya, berubah gitu ya. Berubah menjadi apa? Negatif Y, X. Itu ingat-ingat. Lalu ada satu hal lagi. Kalau ada sebuah soal, jika tidak ada keterangan searah jarum jam, maka rotasinya itu berarti berlawanan arah dengan jarum jam dan sudutnya positif. Jadi sudut positif kalau arahnya itu berlawanan dengan jarum jam. Apabila ada keterangan di soal tersebut searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Untuk rotasi terhadap titik pusat dengan sudut negatif 90 derajat, asalnya X, Y nih, jadi ke sebuah titik dengan koordinat X, Y dicerminkan, dirotasikan terhadap titik pusat sejauh negatif 90 derajat, maka menghasilkan bayangannya asalnya X, Y menjadi Y, negatif X. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Selanjutnya dilatasi. Dilatasi atau perbesaran atau ada istilah perkalian, ya, dilihat faktor pengalinya K. Kalau dengan pusat di titik pusat 0 atau di titik pusat O, maka bayangan dari sebuah titik yang didilatasi adalah tinggal kalikan dengan K. K kali X, Y. Kalau kita ingin mencari X, Y, berarti 1 per K kali X aksen, Y aksen. Nah itu. Selanjutnya komposisi transformasi. Transformasi itu misal sebuah titik ditransformasikan oleh transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2. Nah ini juga sama di sini. Ada sebuah titik P, ya ada sebuah titik P dengan koordinat X, Y. Ditransformasikan dengan matrik transformasi A, B, C, D. Lalu ditransformasikan lagi dengan matrik transformasi
PQRS menghasilkan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Ya. Nah, maka X aksen, Y aksen, perhatikan tuh. Perhatikan. Alias apa sudah masuk. Kita lihat nanti kita absen lagi. Ya, perhatikan nih. Yang ditulis di dekat titik adalah matrik yang pertama. Jadi matrik yang pertama dulu kalikan dengan XY di sini, lalu matrik yang kedua dituliskan di depannya. Oh, jangan tertukar. Kalau tertukar hasilnya berbeda. Nah, itu. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Contoh. Persamaan bayangan garis 3X ditambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Oleh transformasi yang bersesuaian dengan matrik 1, negatif 1, negatif 1, 2. Dilanjutkan dengan 3, 2, 2, 1. Ini perhatikan ini. Ya. Nah, perhatikan. Di sini 1, negatif 1, negatif 1, 2 itu dituliskan matriknya sebagai transformasi yang pertama. Jadi matrik transformasi yang pertama dituliskan dengan T1 sama dengan 1, negatif 1, negatif 1, 2. Lalu tadi dilanjutkan dengan matrik transformasi 3, 2, 2, 1. Maka lambangkan dengan T2. Lambangkan dengan T2. Ya, artinya T2 itu transformasi yang kedua. Matriknya apa? 3, 2, 2, 1. Lalu untuk mencari bayangannya, nah, di sini kan tadi ini dibacanya nih. Dibacanya transformasi T1 dilanjutkan transformasi T2. Tulisannya T2 bulatan T1. Dibacanya transformasi yang pertama dilanjutkan dengan transformasi yang kedua gitu. Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Jadi kalau ada titik dan koordinat X, Y, nah, bayangannya adalah ini matrik yang pertama dulu tuliskan dekat XY-nya. Lalu di depannya tuliskan matrik yang kedua. Nah, untuk memprosesnya dikalikan dulu matriknya. Yuk kita bareng-bareng. Cara mengalikannya baris pertama kali kolom pertama. Berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali negatif 1. 3 ditambah negatif 2 adalah 1. Untuk baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama kali kolom kedua. 3 kali negatif 1 ditambah 2 kali 2. Negatif 3 ditambah 4. Hasilnya 1. Lalu baris kedua kolom pertama. Baris kedua kali kolom pertama. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1. 2 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya baris kedua kali kolom kedua. 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2. Ya, 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2. Maka hasilnya 2 negatif 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 0. Nah, lalu untuk mencari XY-nya, ini matrik yang 1, 1, 1, 0 dikalikan dengan XY, ubah 1, 1, 1, 2 itu menjadi inverse-nya. Menjadi inverse-nya. Matrik inverse dari 1, 1, 1, 0 kalikan dengan X aksen, Y aksen. Kalikan. Ingat inverse matrik yaitu 1 per determinan. Berarti 1 dibagi 1 per itu ya. 1 kali 0 dikurangi 1 kali 1. Sehingga didapatkan 1 per 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 berapa? Negatif 1. Ingat-ingat ini negatif 1. Lalu untuk inverse-nya itu ada perubahan. Lihat diagonal utamanya. Diagonal utama kan 1, 0. Ubah menjadi 0, 1. Lalu di sini diagonal yang lain selain diagonal utama
Ada komponennya yaitu 1, 1. Pakai negatif. Berarti negatif 1, negatif 1. Itu. Lalu kalikan sekarang. Tadi kan negatif 1 nih. 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1. Kalikan. Negatif 1. Ulang lagi ya. 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1. Diam dulu sampai di situ. Baru kalikan dengan komponen matriknya. Negatif 1 kali 0 adalah 0. Negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Baru dari sini dapat inverse dari matriks 1, 1, 1, 0 adalah 0, 1, 1, negatif 1. Kalikan dengan X aksen, Y aksen. Yuk kita kalikan. 0 kali X aksen, 0. Ditambah 1 kali Y aksen, Y aksen. Sehingga hasilnya 0 tambah Y aksen adalah Y aksen. Lanjut sekarang. Untuk baris keduanya. 1 kali X aksen, X aksen. Ditambah negatif 1 kali Y aksen, negatif Y aksen. Jumlahkan berarti X aksen dikurangi Y aksen. Itu. Ada pertanyaan dulu sampai di situ. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, maka untuk mencari bayangannya tuliskan matrik garis G-nya. Garis G di sini 3X ditambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0. X-nya apa tadi? X sama dengan Y aksen. Ya. X sama dengan Y aksen. Nah kan di sini 3X ganti dengan 3 Y aksen. Jadi X-nya diganti dengan Y aksen. Jadi 3 Y aksen. Ditambah 5 kali Y. Y sama dengan X aksen dikurang Y aksen. Ganti Y-nya dengan X aksen dikurang Y aksen. Dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga didapatkan 3 Y aksen ditambah 5 kali X aksen adalah 5 X aksen. 5 dikurangi 5 dikali negatif 5 Y aksen hasilnya negatif 5 Y aksen. Dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 5 Y aksen ditambah 5 X aksen dikurangi 5 Y aksen dikurang 7 Y aksen sama dengan 0. Lalu lihat 3 Y aksen dikurangi 5 Y aksen. Hasilnya berapa? Negatif 2 Y aksen. Sehingga didapatkan 5 X aksen dikurangi 2 Y aksen dikurang 7 sama dengan 0. Bayangannya adalah 5X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Nah itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau gitu kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Diketahui garis G dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2. Bayangan garis G adalah bayangan garis G oleh pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan rotasi sejauh rotasi terhadap titik pusat sebesar pi per 2 radian adalah pi per 2 radian berapa derajat? Halo? 90 derajat. Jadi nanti ganti aja 90 derajat atau ingat-ingat aja 90 derajat. Nah sekarang perhatikan. Ini cara teknik yang lain tidak menggunakan matrik. Ya. Ada, jadi misalkan X, Y terletak pada garis G. Yaitu Y sama dengan 3X tambah 2. Ya, maka asalnya X aksen, asalnya X, Y dicerminkan dulu terhadap sumbu X. Ingat tadi di depan atau yang sebelumnya, apabila sebuah titik dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, negatif Y. Bisa dipahami? Ya, Bapak inikan dulu. Ya kalau ada, maaf ini tidak pakai pen tab ya.
pakai mouse aja, X, Y dicerminkan. Nah, terhadap sumbu X menghasilkan apa? X, negatif Y. Itu ingat itu. Lalu satu lagi. Kalau ada titik dengan koordinat X, Y ya, dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh misalnya 90 derajat gitu ya, menghasilkan bayangan tadi itu negatif Y, X. Terlalu besar, bentar, maaf. Menghasilkan negatif Y, X. Nah sekarang perhatikan ini. Perhatikan ini ya, perhatikan. Kita lihat lagi. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan. Jadi X, Y, koordinat X, Y ini berubah menjadi X, negatif Y. Nah, dirotasikan terhadap titik pusat sejauh pi/2 atau sejauh 90 derajat. Lihat, perhatikan di sini nih. Asalnya X, Y berubah menjadi apa? Negatif Y, X. Itu kan? Ya. Nah, sekarang lihat. Jadi yang perhatikannya ini. Kan asalnya X, negatif Y nih. Dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90 derajat, maka hasilnya kan negatif Y gitu. Kan ini negatif Y nih. Asalnya kalau di sini nih asalnya Y berubah menjadi Y ini ordinatnya berubah ke depan menjadi negatif Y. Menjadi absis bayangannya itu ya. Lalu X-nya ke belakang menjadi ordinat. Nah, di sini ada asalnya X, negatif Y berarti menjadi negatif Y, X. Negatifnya jadi apa? Jadi Y. Bisa dipahami? Halo? Ya, negatif Y, X gitu. Nah, berarti di sini jadi X aksen adalah Y aksen adalah X. Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau bisa kita teruskan di sini. Nah, kalau bisa dipahami ini garis G itu adalah Y sama dengan 3X ditambah 2. Ya. Berarti diubah lagi. Diubahnya apa? Y-nya itu apa? Tadi Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Halo? X aksen ganti, betul. Ganti dengan ini G aksennya ya. G aksen itu menjadi X aksen sama dengan apa? 3. X-nya apa? Y aksen ganti dengan Y aksen di sini. Gitu. Ditambah 2. Nah, jadi bayangannya adalah berapa bayangannya? Ubah aksennya. X sama dengan 3 apa? 3Y ditambah 2. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada pertanyaan?
Aman? Ya, kalau ini Bapak rekam ya, kalau tidak ini nanti Bapak kirim videonya nanti aja kalau sempat. Kita lanjut dengan soal yang selanjutnya, soal terakhir ini. Koordinat bayangan titik negatif 2,3 karena rotasi sejauh 60 derajat, sebesar 60 derajat, dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, nah, kita jawab. Cara menjawabnya, tentukan transformasi matrik transformasi yang pertama, yaitu rotasi sebesar 60 derajat. Jadi di sini tuliskan T1 sama dengan R O, 60 derajat. Artinya ini titik tersebut dirotasikan sejauh 60 derajat terhadap titik pusat. Matriknya adalah, matrik rotasinya adalah cos theta negatif sin theta cos theta. Tetanya berapa? 60 derajat. Berarti cos 60 derajat negatif sin 60 derajat sinus 60 derajat kosinus 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Negatif sinus 60 derajat negatif setengah akar 3. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Kosinus 60 derajat setengah. Lanjutkan. Lalu di sini, dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya. Ingat pada pelajaran yang lalu, pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, matrik transformasinya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ya. Berarti di sini T2 atau transformasi yang kedua, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu notasinya adalah T2 bulatan T1, tapi membacanya transformasi yang pertama atau ada titik dirotasikan, dilanjutkan dengan transformasi, dilanjutkan dengan refleksi. Jadi di sini sebuah titik ya dirotasikan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya adalah nih, T1 dekatkan dengan titiknya. Lalu T2-nya disimpan di depan. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kalikan dulu matrik matrik transformasinya. Yuk kita kalikan. 0 kali setengah. Berapa 0 kali setengah? 0. Ya. Ditambah negatif 1 kali setengah akar 3. Berapa hasilnya? Negatif setengah akar 3. 0 ditambah negatif setengah akar 3 adalah negatif setengah akar 3. Sekarang perhatikan baris pertama kolom kedua. Berarti 0 kali negatif setengah akar 3 hasilnya 0. Ditambah negatif 1 kali setengah. Negatif setengah. 0 ditambah negatif setengah berapa? Negatif setengah. Selanjutnya baris kedua kalikan dengan kolom yang pertama. Berarti negatif 1 kali setengah adalah negatif 1. 0 kali setengah akar 3 adalah 0. Sehingga didapatkan negatif setengah ditambah 0. Hasilnya negatif setengah. Selanjutnya baris kedua kalikan dengan kolom yang kedua. Berarti negatif 1 kali negatif setengah akar 3
hasilnya setengah akar 3. Ditambah 0 kali setengah adalah 0. Berarti hasilnya setengah akar 3 ditambah 0. Hasilnya setengah akar 3. Matrik yang ini, matrik dengan komponen setengah akar 3, negatif setengah, setengah akar 3. Bapak ulang lagi ya. Komponen matrik negatif setengah akar 3, negatif setengah. Negatif setengah, setengah akar 3. Dikalikan dengan titik tadi untuk mencari bayangannya. Maka di sini didapatkan baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Kan di sini hanya satu kolom ya. Berarti setengah akar 3 negatif setengah akar 3 kali negatif 2. Berapa hasilnya? Akar 3. Negatif setengah kali 3. Negatif 3/2. Berarti juga hasilnya adalah akar 3 dikurang 3/2. Lalu untuk baris kedua, kalikan dengan kolom yang pertama juga. Berarti negatif setengah kali negatif 2. Hasilnya adalah 1. Ditambah setengah akar 3 kali 3. Hasilnya 3/2 akar 3. Jumlahkan, jadi hasilnya 1 ditambah 3/2 akar 3. Ya. Nah, bayangannya, baru buat di sini. Ya. Bayangannya adalah, maaf tulisannya nih, ini pakai mouse. Ya. Bayangnya apa jadinya? Bayangannya adalah akar 3 dikurangi 3 3/2, koma, itu ya. Koma berapa? 1 ditambah 3/2 akar 3. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Halo? Apakah ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu. Sekian, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan